Selamat bergabung kembali bersama kami, Reaper Consultant pada e-learning Accurate 5 Basic. Setelah pada video sebelumnya, kita sudah membahas pengenalan Accurate 5 secara umum dan setup awal database. Proses berikutnya adalah cara input transaksi pada database Accurate 5 yang sudah kita buat. Pada ilustrasi kasus Reaper Cell ini, diinformasikan sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1 Januari, Reaper Cell ada mencatat pembayaran perlengkapan servis ponsel kepada Jaya Listrik sebesar 1 juta dan dibayar melalui kas besar dengan nomor voucher OP-01. Kita masuk dari menu kas bank, kemudian pilih payment atau pembayaran lain. Pada bagian paid from, kita isi kas besar. Pada bagian voucher number, kita isi OP-01. Kemudian, pada bagian tanggal, kita isi 1 Januari 2021. Pada bagian memo, kita isi membayar perlengkapan servis. Pada bagian payee, kita isi Jaya Listrik. Selanjutnya, pada bagian account number, kita isi akun perlengkapan. Nilainya adalah 1 juta. Selanjutnya, kita klik tombol kalkulator, kemudian kita klik Save and Close. Itulah cara mengisi transaksi pembayaran lain dari menu Cashbank. Transaksi berikutnya yaitu tanggal 3 Januari 2021. Mencatat pembayaran brosur kepada percetakan Duta Printing untuk keperluan iklan. Pembayaran dikeluarkan dari akun kas besar senilai 500.000 dengan nomor transaksi OP-02. Kita masuk dari menu kas bank lagi, kemudian pilih payment. Paid from, kita isi kas besar. Pada bagian voucher number, kita isi OP-02. Pada bagian tanggal, kita isi 3 Januari 2021. Pada bagian memo, kita isi pembayaran brosur. Pada bagian payee, kita isi Duta Printing. Pada bagian account number, kita isi biaya iklan. Nilainya adalah 500.000. Selanjutnya, kita klik tombol kalkulator, kemudian kita klik Save and Close. Transaksi berikutnya adalah tanggal 4 Januari 2021. Pelanggan Eka-Cell meminta surat penawaran untuk 6 unit Samsung Galaxy dan 6 unit Oppo Reno dengan nomor sales quotation adalah SQ-01. Masing-masing harga yang ditawarkan per unit untuk Samsung Galaxy dan Oppo Reno adalah 5.500.000 dan 5 juta, serta dikenakan PPN. Caranya, kita masuk dari menu sales atau penjualan, kemudian pilih sales quotation. Pada bagian order by, kita pilih Eka-Cell. Lalu, pada bagian quote number, kita isi SQ-01. Quote date, kita isi tanggal 4 Januari 2021. Lalu pada bagian items, kita masukkan yang pertama adalah Samsung Galaxy sebanyak 6 unit. Kemudian yang kedua adalah Oppo Reno sebanyak 6 unit. Total sales quotation atau penawaran ini adalah 69.300.000 karena dikenakan PPN sebesar 10%. Itulah cara untuk mencatat sales quotation atau penawaran penjualan. Selanjutnya, klik Save and Close. Transaksi berikutnya pada tanggal 5 Januari 2021. Pelanggan Eka-Cell memesan dan meminta dibuatkan pesanan penjualan kepada Reaper Cell. Yang harus kita lakukan adalah
membuat pesanan penjualan untuk EKSEL berdasarkan surat penawaran nomor SQ-01. Caranya, kita masuk dari menu Sales atau penjualan, kemudian pilih Sales Order. Tentukan pada bagian nama pelanggan atau Order By, yaitu EKSEL. Selanjutnya, pada bagian SO Number, kita isi SO-01. Tanggal SO adalah 5 Januari 2021. Pada bagian ship date atau tanggal pengiriman, isi dengan tanggal pengiriman yang akan dilakukan. Sebagai contoh, kita isi tanggal 6 Januari 2021. Kemudian pada bagian termin, isi dengan termin yang kita berikan kepada pelanggan EKSEL. Misalkan kita isi termin sales order tersebut adalah net 30. Selanjutnya kita klik tombol quotation. Lalu, pada pop-up window yang keluar, kita centang atau kita checklist pada bagian SQ-01. Lalu, klik OK. Pada bagian barang atau items, akan tampil barang yang ada pada quotation yang sudah dibuat, yaitu Samsung Galaxy dan Oppo Reno sebanyak 6 unit. Jika ada keterangan pada pesanan yang dibuat, silakan dapat mengisi keterangan pesanan penjualan pada bagian description. Itulah cara untuk mencatat sales order atau pesanan penjualan yang didahului proses quotation atau penawaran penjualan. Selanjutnya, klik Save and Close. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 6 Januari 2021, Reapersel mengirimkan sebagian pesanan kepada EKSEL dengan rincian 2 unit Samsung Galaxy dan 4 unit Oppo Reno. Nomor transaksi surat jalan untuk pengiriman tersebut adalah DO-01. Caranya, kita masuk dari menu Sales, kemudian kita pilih Delivery Order atau pengiriman pesanan. Nama customer kita isi dengan EKSEL, kemudian delivery number kita isi DO-01, tanggal pengiriman adalah 6 Januari 2021. Untuk informasi ship via, kita bisa isi dengan informasi pengirim pesanan tersebut. Misalkan sebagai contoh dikirimkan oleh kurir kantor, maka kita bisa klik pada bagian New Shipment. Kemudian pada bagian name kita isi kurir kantor, lalu klik OK. Sehingga pada bagian ship via akan terisi dengan nama kurir yaitu kurir kantor. Berikutnya kita klik tombol Select SO. Pada bagian pop-up window yang keluar, kita checklist nomor SO yang akan kita buatkan pengirimannya, lalu klik OK. Selanjutnya, karena pada pengiriman atau delivery ini dilakukan secara parsial, maka kuantitas dari Samsung Galaxy dan Oppo Reno harus kita edit sesuai dengan jumlah barang yang dikirimkan. Kita edit baris Samsung Galaxy untuk quantity yaitu 2. Kemudian untuk Oppo Reno yaitu 4. Itulah cara mencatat pengiriman pesanan atau delivery order dengan kondisi parsial atau sebagian. Selanjutnya, untuk menyimpan transaksi tersebut, kita klik Save and Close. Sebagai catatan, bahwa pada delivery order, stok barang sudah berkurang dan jurnal sudah mulai terbentuk. Jika kita ingin mengetahui jurnal dari delivery order tersebut, kita dapat membuka kembali transaksi pengiriman pesanannya dari menu List, kemudian pilih Sales, lalu Delivery Order. Outstanding Only dan Filter by Date kita lepas centangannya, kemudian kita double klik pada baris DO yang akan kita lihat jurnalnya. Untuk mengetahui jurnalnya, kita klik tombol Show Journal. Akan terlihat nilai sebesar 28 juta. Nilai ini didapatkan dari saldo barang yang kita miliki.
Kemudian, jika kita ingin melihat mutasi dari barang yang dikirimkan tersebut, kita dapat melihat dari menu List, kemudian Items. Selanjutnya, klik kanan pada bagian item yang kita ingin lihat historinya. Contohnya, Samsung Galaxy. Kita klik kanan, pilih item history. Lalu pada bagian From, misalkan kita mundurkan ke 31 Desember 2020. Maka akan terlihat di tanggal 31 Desember adalah saldo awal, kemudian transaksi pengiriman pesanan yang kita buat ada di tanggal 6 Januari 2021. Kita lanjutkan kembali transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 7 Januari 2021. Reversal menerima pendapatan jasa servis besar yang dimasukkan ke kas besar untuk 5 ponsel yang telah berhasil diperbaiki dari pelanggan Metrocell sebesar Rp1.000.000. Nomor faktur penjualan atas transaksi tersebut adalah SI-01 dan nomor penerimaan pelanggannya adalah CR-01. Caranya, kita masuk dari menu Sales, kemudian pilih Sales Invoice atau faktur penjualan. Masukkan nama customer, yaitu Metrocell. Kemudian nomor faktur, yaitu SI-01. Tanggal invoice, yaitu 7 Januari 2021. Ship date juga sama, 7 Januari 2021. Lalu pada bagian item, kita isi dengan servis besar. Kuantitasnya sebanyak 5, unit price-nya adalah 200.000. Karena transaksi yang terjadi ini dikenakan PPN, maka total invoice menjadi 1.100.000. Kita perlu perhatikan pada bagian invoice tax number. Jika kita perusahaan PKP dan sudah memungut PPN, maka pastikan untuk nomor faktur pajak yang pertama disesuaikan dengan nomor seri faktur pajak yang sudah di-set di awal. Sebagai contoh, kita sudah buat tadi di awal yaitu 900-21.07 kali 1 sampai dengan 900-21.06 kali 50. Maka untuk transaksi yang pertama, di bagian invoice tax number ini kita harus edit manual, ya. Penomorannya adalah 010 titik, kemudian 900-1234567, kemudian pada bagian nomor terakhir kita isi 1. Selanjutnya, nomor ini akan increment otomatis mengambil urutan berikutnya dari transaksi penjualan yang dikenakan PPN. Berikutnya, karena untuk faktur penjualan ini langsung diterima pembayarannya, maka dari faktur penjualan tersebut, kita klik tombol Sales Receipt. Kemudian, kita lengkapi pada bagian form number, yaitu CR-01. Pada bagian payment date, kita isi 7 Januari 2021. Lalu, pada bagian check date, juga kita isi 7 Januari 2021. Sebagai catatan, Accurate akan menjurnal transaksi penerimaan penjualan berdasarkan tanggal cek. Kemudian pada bagian bank, kita isi dengan akun penerimanya yaitu kas besar. Setelah itu, kita klik tombol kalkulator, kemudian kita klik Save and Close. Transaksi berikutnya, yaitu tanggal 8 Januari 2021, Reversal mengirimkan sisa ponsel yang belum dikirimkan kepada Ekasel dengan rincian 4 unit Samsung Galaxy dan 2 unit Oppo Reno. Nomor transaksi surat jalan untuk pengiriman tersebut adalah DO-02. Cara mencatatnya, kita masuk dari menu Sales, kemudian kita pilih Delivery Order atau pengiriman pesanan. Pada bagian Customer, kita isi Ekasel.
Lalu di delivery number sudah otomatis terisi DO strip 02. Kemudian pada bagian delivery date, kita isi tanggal 8 Januari 2021. Pada bagian ship via, kita isi kurir kantor. Kemudian kita klik select SO, lalu kita centang nomor SO yang ingin dibuatkan pengirimannya. Lalu klik OK. Akan terlihat pada baris barang, kuantitas dari barang tersebut hanya akan tampil sebanyak sisa yang belum dibuatkan pengiriman. Contohnya Samsung Galaxy, total 6, sudah dikirim 2, sisa 4. Oppo Reno sudah dikirim 4, totalnya 6, sehingga hanya 2 yang tersisa. Selanjutnya, kita klik Save and Close. Transaksi berikutnya, pada tanggal 9 Januari 2021, Reapersell mengirimkan tagihan atas pengiriman barang tanggal 6 dan 8 Januari kepada Ekasel dengan syarat pembayaran net 30 dan nomor faktur penjualan adalah SI-02. Caranya kita masuk dari menu Sales, kemudian ke Sales Invoice. Pada bagian Customer, kita isi pelanggannya adalah Ekasel. Kemudian untuk nomor SI adalah SI-02. Kemudian kita klik tombol Select DO atau pilih pengiriman. Lalu pada window pop-up yang keluar, centang 2 nomor pengiriman yang akan dibuatkan tagihan. Kemudian klik OK. Pada bagian tanggal invoice, 9 Januari 2021. Pada bagian invoice text number, sudah otomatis increment dari nomor faktur pajak atau invoice text number di invoice sebelumnya. Itulah cara membuat sales invoice atau tagihan yang diawali proses pengiriman pesanan atau delivery order. Selanjutnya, kita klik Save and Close. Sebagai catatan bahwa pada saat membuat sales invoice tadi, terjadi adanya pengakuan piutang, PPN, dan juga penjualan atau sales. Untuk melihat jurnalnya, kita bisa buka dari menu list, kemudian sales, lalu pilih sales invoice. Outstanding only dan filter by date kita lepas centangannya. Kemudian kita buka faktur penjualannya. Lalu klik tombol show journal. Kita bisa perhatikan di sini terjadi pencatatan piutang yaitu account receivable IDR, kemudian ada PPN, lalu ada penjualan dan juga pengakuan COGS atau HPP. Kita lanjutkan pada transaksi berikutnya yaitu tanggal 10 Januari 2021. Reapersell menerima pelunasan piutang dari Metrocell untuk faktur dengan nomor MC-01 senilai 8 juta. Pembayaran dilakukan melalui transfer bank dan nomor formulir transaksi penerimaan adalah CR-02. Cara mencatatnya, kita masuk dari menu sales, kemudian ke sales receipt atau penerimaan pelanggan. Nama pelanggan kita pilih Metrocell. Kemudian nomor penerimaan adalah CR-02, lalu tanggal penerimaan adalah 10 Januari 2021. Check date juga sama yaitu 10 Januari 2021. Untuk akun penerimanya adalah akun bank. Selanjutnya kita centang paid pada bagian baris faktur yang akan dilunasi. Setelah itu kita klik tombol kalkulator. Kemudian kita klik Save and Close. Demikian ilustrasi pencatatan transaksi pada Accurate 5 di bagian yang pertama dari perusahaan Reapersell. Sampai jumpa pada video selanjutnya di ilustrasi pencatatan transaksi bagian yang kedua.